Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Pada video kali ini saya akan menambah saham-saham dari sektor finance. Yang pertama BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat Agro, kelima BBKP, dan keenam BNGA. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada BJTM. BJTM pada hari ini ditutup di level harga 720 sama harga penutupan pada hari Senin kemarin. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker Smarinya memang terlihat ada sedikit distribusi di saham BJTM. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BJTM ya seperti yang saya bilang ya, range sideways-nya itu cukup lebar di 700 sampai 800. Kemarin kalau Bapak Ibu yang buy dekat support, ya sekarang udah hot aja. Arah selanjutnya ke 750 kalau mampu breakout pasang trailing stop. Arah selanjutnya ke 800. Kalau dia kembali ke bawah ya take profit dulu. Ya. Jadi BJTM ini ya masih tektokan lah. Dia akan tektokan ya kalau di range harga ya 700 sampai 750 dia akan tektokan di daerah sini dulu ya. Apakah bisa turun lebih dalam ke 625? Menurut saya kecil. Kalau dia sampai turun ke situ ya mentok-mentok ke 680 ini. Apakah bisa spekulasi buy? Kalau Bapak Ibu mau, tapi ini termasuk saham yang lambat ya. Bisa gerak cepat, cuman kita nggak tahu harinya kapan atau kapan bandar yang mau naikannya. Dia bisa naik lebih tinggi dalam satu hari, bisa nih seperti tanggal 15 Desember dia dari 670 sampai 800 tapi kemudian dibawa turun. Ya bisa seperti itu untuk BJTM ya. Jadi yang sabar menunggu ya nggak masalah, dan juga BJTM ini termasuk salah satu emiten yang dividen yield-nya gede ya, sekitaran 8%. Jadi kalaupun disimpan untuk jangka menengah ya nggak masalah untuk investasi ya. Jadi kalau yang mau trading yang penting sabar ya, cut loss-nya di 670, target profit karena sudah dekat dengan 750 sekitar 4% aja ya. Tapi kalau mampu breakout ya arahnya ke 800. Cuman ya geraknya pelan, harus sabar. Kalau BJTM ini kalau orang yang nggak sabar nih pasti pengen cut loss, pengen jual aja dulu walaupun belum naik belum turun ya pasti pengen jual karena nggak sabaran nunggu ya. Tapi seperti yang saya bilang, dia ini kadang mendadak. Dia satu hari bisa naik yang tinggi. Ini kan biasa karakternya memang seperti itu. Nih satu hari naik di tanggal Juli 2020 dia naik, terus dia sideways, terus dia naik lagi di tanggal 27 Juli dia sideways lagi, pelan-pelan naik lagi, habis itu dia turun ya. Ini bisa aja di bulan ini bisa nggak dia naik? Bisa, harusnya ada sekali dia akan membentuk atau membuat harganya naik tinggi, habis itu ya dibawanya turun. Yang penting kalau seperti itu ya Bapak Ibu pasang trailing stop atau jual di harga dekat harga tertingginya aja. Misal dia ke arah 800 ya jual di 780 sampai 790 ya. Kalau dilihat indikator MACD garis biru juga mulai menyempit dan sudah terindikasi melandai. Bar chart di bawah 0 juga makin tipis ya. Jadi ya masih berpotensi ke atas. Kalaupun koreksi ya paling ke 700, habis itu dia naik lagi ya. Jadi seperti itu untuk BJTM. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada BJBR. BJBR hari ini ditutup terkoreksi 1% ke level harga 1690. Kalau dia transaksi asing, BJBR malah dibeli asing ya. Kalau dilihat dari broker Smarinya, terlihat hari ini ada sedikit distribusi di saham BJBR. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BJBR ya masih on the track ya. Dia masih mempertahankan trend line uptrendnya yang terbentuk dari Oktober ya. Dia rally ya, arah BJBR menguji resistannya di 1800. Kalau patah trend dia akan sideways di range harga 1450 sampai 1600 dan 1800 ya, kayak di sideways dari sini. Apakah bisa spekulasi buy dengan menggunakan trend lainnya? Ini kalau saya ini agak dilema ya. Mending wait and see dulu lah. Yang sudah punya barang ya hold aja. Yang belum punya wait and see dulu. Mending nunggu di daerah kuning ini. Kalau saya bilang nunggu di daerah kuning ini. Ya belinya di daerah sini. Di 1460 sampai 1570. Ini lebih aman, baru jualnya dekat-dekat resisten. Ya, bisa patah nggak trend uptrendnya? Ya bisa juga patah kalau saya lihat ya.
Tapi kita lihat aja nanti apakah dia menguji dulu baru mematahkan trendline uptrendnya ini, atau dia malah mampu breakout langsung konfirmasi ya. Karena BJBR ini saya target juga masih berpotensi mengarah ke 2240. Dan BJBR juga ya bisa dikatakan membuat rounding bottom ya, nih. Jadi ya pelan-pelan dia ke atas, kalau dia mampu break ini ya arahnya ke 2240 ya. Dan juga kalau ini dihapus, dia ada membuat rounding bottom kecil atau minor nih ya. Nah, ya siap-siap nih kalau dia mampu breakout ya ke atas. Bagi yang sudah punya, yang belum punya ya jangan beli dulu, takutnya dibawa ke bawah sini agak lama nunggunya ya kan. Mending ya tunggu dia koreksi. Kalau Bapak Ibu beli di daerah penutupan ini, cut loss-nya dalam, karena saya akan cut loss ya. Ini kalau strategi saya ya, saya akan cut loss di bawah EMA 60. Jadi agak dalam. Kalau mau ringan ya memang harus beli di zona kuning ini. Di zona kuning aja di paling atas saja sekitar 12%. Jadi harus di daerah 1480, itu sekitar 10%. Mungkin nggak dia breakdown ya. Saya rasa EMA 60 ini akan dipertahankan karena BJBR masih mengarah ke atas. Jadi ya menurut saya aman. Nah, tapi jangan beli di atas, walaupun pola rounding bottom di minornya ya perlu hati-hati lah karena dekat pucuk ya. Yang sudah punya ya udah hot aja, nggak masalah menurut saya ya. Jadi seperti itu untuk BJBR. Volume juga meningkat saat koreksi volume kecil ya, ada berpotensi untuk besok BJBR kembali rebound, tapi ya wait and see yang belum punya ya. Karena resiko di bawah ke bawah juga ada. Bar chart di bawah 0 juga makin tipis. Indikator garis biru MACD juga mulai terindikasi melandai ya, ada potensi ya BJBR akan mencoba menguji lagi 1800. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada Breeze. Breeze hari ini malah naik lagi ya. 23% lagi naik hari ini ke level harga 3.760. Kalau dilihat transaksi asing malah terus net buy saham Breeze ya. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat ada distribusi yang cukup besar ya di saham Breeze. Kita langsung saja ke teknikalnya. Chart teknikal Breeze breakout lagi resistannya di 3.300. Ya arah selanjutnya ke 4.000. Apakah bisa besok ke 4.000? Ya bisa, cuman resikonya bisa dibawa ke bawah lagi ya. Walaupun volume yang meningkat signifikan berapa hari. Kalau dilihat bar chart MACD juga terus meningkat ya di atas 0. Jadi ya berpotensi Breeze akan ke atas. Bagi yang sudah punya ya follow the trend, yang belum punya berani nggak beli. Ini saya kasih contoh ya. Resikonya kita jangan mikir untungnya dulu, pikir resikonya ya. Jadi walaupun resikonya paling kena ARB kalau beli di harga penutupan, tapi yang namanya di atas ya Breeze ini hampir arah ya, ada potensi besok dia ARB, ada potensi loh. Nah contohnya KLBF, nggak ada yang tahu kan, setelah hari Senin dia naik tinggi, hari ini dia koreksi cukup dalam. Kalau Bapak Ibu beli dari daerah pucuk ya nih, anggap aja beli di 1900 atau 1800. Nah, ini Bapak Ibu sudah floating loss sekitar 11%. Bisa seperti itu nggak di saham Breeze? Bisa ya. Jadi perlu hati-hati. Yang penting ya jangan lebih dari 4.000 lah kalau mau beli ya. Kalaupun di bawah ARB, misalnya kita lihat nih di bawah ARB-nya sekitar 6,7 ya. Kalau beli di 4.000 sekitar 12%. Nah, jadi Bapak Ibu harus beli di bawah 4.000 biar pas saat di ARB ya Bapak Ibu bisa floating loss-nya di bawah 10% ya. Tapi sesuaikan aja strategi Bapak Ibu ya. Arah Breeze masih berpotensi masih besar ke atas, cuman ya resikonya sama besar untuk sekarang. Karena BBRI ini sudah 5 candle ya, 5 candle terus meningkat. Jadi ada berpotensi dia untuk koreksi dan kemungkinan akan sideway. Kalau trend sideway-nya saya biasanya ini saya hapus. Saya akan pasang target trend sideway-nya ya di 2.700 sampai 4.000 ini ya. Walaupun di sini ada minor support atau uptrend-nya dulu ya. Jadi seperti itu untuk BBRI. Yang sudah punya ya ikut aja lah follow the trend. Kalaupun ARB ya take profit dulu.
Langsung saja kita ke saham keempat. Saham keempat ada Agro. Agro juga hari ini naik tinggi ya, 20% kalau harga 1585. Kalau dilihat transaksi asing hari ini masih net buy. Kalau dilihat dari broker semarinya, malah terlihat Agro didistribusi hari ini ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Agro hari ini tertahan di resistennya di 1630. Apakah besok lanjut? Sepertinya ya bisa lanjut, tapi apakah bisa spekulasi buy bagi yang belum punya barang ya? Kalau Bapak Ibu mau cut loss di harga ARB ya silahkan. Kalau saya sih nggak akan tertarik juga karena sudah naik 5 hari, candlenya sudah naik tinggi dan sebelumnya pernah suspend ya. Kalaupun dia 2 hari 3 hari ARB itu bisa ya, jadi itu yang dilihat dulu. Saya nggak mikir untung dulu. Kalau trading itu saya mikir resikonya dulu gimana. Kalau ini sudah 5 hari naik tinggi dan pernah suspend, ya ada potensi dia bisa ya, bisa, tapi belum tentu juga. Ya bisa aja dia ARB kayak KF atau INAP kemarin 2 hari 3 hari di ARB ya. Bisa seperti itu bisa. Jadi ya kalau sampai ARB 2 hari aja 12% Bapak Ibu beli ya lumayan besar kan. Jadi nggak ada yang tahu di saham nih, nggak ada yang tahu. Walaupun untuk besok ya bisa naik lebih tinggi, bisa. Cuman resikonya dipikir dulu, siap nggak? Kalau di bawah ARB 1 atau 2 kali harus siap. Kalau siap ya beli, gitu aja ya. Kalau saya mending wait and see, yang sudah punya ya follow the trend aja. Sudah aman menurut saya, yang punya dari bawah juga ya udah aman. Kalaupun ARB sekali ya Bapak Ibu bisa jual. Kalaupun nggak bisa jual di harga ARB ya besoknya ARB ya jual, coba jual ya. Itu kemungkinan saja ya, kemungkinan naik juga ada ya. Cuman saya lebih suka memikirkan resikonya dulu ya. Jadi saya nggak akan tertarik juga saham seperti ini ya. Kalau Bapak Ibu tertarik ya silahkan ya. Sesuaikan dengan profil resiko dan strategi masing-masing. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada BBKP. BBKP hari ini malah auto reject atas lagi. BBKP, kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada BBKP. BBKP hari ini auto reject atas, naik 24,59%, kalau harga 760. Hari ini asing berkontribusi dalam kenaikan BBKP karena membeli yang sangat besar di 49 juta. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat memang ada akumulasi di saham BBKP. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBKP hari ini tutup pas di resisten yang saya buat di 760. Itu merupakan resisten sideway BBKP yang terbentuk dari 2011 ya. Potensi untuk BBKP lanjut naik itu ada, dan juga BBKP kalau terkonfirmasi breakout 760 arah selanjutnya ke 965, bahkan bisa ke ya mungkin ke 1200, nanti saya update ya. Jadi 760 itu resisten yang terbentuk dari 2010 sampai 2011 ya. Sempat sekali di breakout, sempat menyentuh 965 kemudian dibawa turun. Ya ini bisa menjadi momentum BBKP menguji lagi 965. Jadi seperti itu aja untuk BBKP. Yang sudah punya dari bawah follow the trend aja, arah BBKP masih ke atas. Kalaupun dia ternyata false breakout atau kembali turun ya paling tektokan atau sideways dulu di range harga 600 sampai 750 ini. Jadi mungkin nggak dia turun lebih atau ke 500 ya, kemungkinan kecil kalau sudah seperti ini ya. Jadi seperti itu untuk BBKP. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada BNGA. BNGA pada hari ini ditutup di level harga 1000, terkoreksi 0,49%. Kalau dilihat transaksi asing, BNGA 2 hari dibeli asing. Kalau dilihat dari broker semarinya, hari ini BNGA didistribusi ya, cukup besar juga nih. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BNGA masih sideways di range harga 950 sampai 1100, dan juga BNGA sudah terkonfirmasi ya, sudah terkonfirmasi breakout trend line downtrendnya yang terbentuk dari 2018, dan dia kemungkinan juga akan sideways dulu sebelum melanjutkan kenaikan. Bagi Bapak Ibu yang sabar ya ini cocok untuk disimpan, karena arah selanjutnya ya target saya BNGA ke 1300, itu sekitar 30%. Bisa nggak tahun ini? Kemungkinan bisa, dan yang penting sabar. BNGA lagi mengumpulkan tenaga atau bisa dibilang lagi konsolidasi
atau sideways di range harga 950 sampai 1100. Buy aja di harga sekarang, ataupun kalau dapat di bawah 1000 di 980 970 itu potensi bagus juga ya. Kemungkinan nggak dia breakdown, dia kecil kalau dia sampai breakdown 950. Mentok-mentok di 940 aja penurunan BNGA untuk saat ini ya. Jadi seperti itu untuk BNGA. Ya, cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah dukung channel Borneo Trader ini di saweria.co/borneotrader, saya ucapkan banyak terima kasih. Bapak Ibu juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.